Kabur. Kabar baik ya, boleh. Kabur baik dikit, Pak. Ikut terus. Iya, ikut terus, Pak. Cara nota ini apa Pak yang ditandatangani antara Kemenq dan Kemenhub, Pak? Ini saya juga nggak hafal nih. Ini nota kesepahaman macam-macam. Pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kekuatan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi, dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya, udah hitung-hitungan ada tadi tapi nanti 10 M. 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah nggak usah gua kesini. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga ada kalau ada pengembangan karbon kredit. Bila yang lead kan saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga, kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami, Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka, nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Kira-kira gitu. Selamat. Tambahan saja, jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batu bara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP gitu. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah, selama ini masih belum maksimal ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Masuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa. Sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Ubaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya, supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan pada negara dan pada rakyat. Gitu Pak. Terima kasih.